Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat sore. Tiba saatnya kita bertemu lagi di YouTube Sekolah Minggu. Kita akan memulai puji-pujian, kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita akan sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berjumpa lagi melalui ibadah online kami ya Tuhan, kiranya Engkau tolong pimpin kami supaya semua perangkat yang kami gunakan berjalan lancar dan kami bisa beribadah dengan sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami semua ya Tuhan. Berkati juga kakak yang akan memberikan firman-Mu nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, mari kita angkat pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Masih semangat adik-adik. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari
happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk puji-pujiannya. Kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita angkat pujian ini dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua perangkat yang sudah Kau berkati supaya ibadah ini berjalan lancar. Terima kasih untuk firman-Mu, firman yang telah diberikan oleh kakaknya tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, sore adik-adik. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh sama-sama beribadah pada Tuhan. Dan tadi kita udah sama-sama muji menyembah Tuhan. Saat ini saatnya kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis, jangan ada yang main-main lagi. Kita mau simak firman Tuhan sama-sama pada sore hari ini. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kita mau baca dari Kejadian 37
ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oke, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kakak yakin kakak percaya adik-adik udah sering dengar kisahnya, udah pernah dengar ceritanya, tapi hari ini kita mau belajar lebih lagi. Oke? Kalau gitu, kalau udah dapet, kita mau baca ya. Di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, kita mau baca lagi di ayat 19 sampai ayat 28. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, adik-adik, kita udah baca. Jadi, seperti yang kita udah baca, Yusuf ini anak dari Bapak Yakub, dan Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf melebihi dari saudara-saudaranya. Nah, karena Yusuf sangat dikasih Bapak Yakub, sampai akhirnya membuat iri saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya
benci, sebel gitu ya sama Yusuf, sampai akhirnya satu waktu juga mereka berencana untuk membunuh Yusuf gitu ya, sampai pada akhirnya waktu itu Yusuf dibuang ke sumur, terus akhirnya sampai pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, dan seperti yang kita baca juga gitu ya, sebelum Yusuf dibuang dan sebelum Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf dikasih satu anugerah, dikasih satu karunia sama Tuhan, yaitu pada saat itu Yusuf bermimpi gitu ya. Yusuf bermimpi bahwa berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak, dan berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, pada saat itu dia cerita sama saudara-saudaranya. Ketika didengar itu makin benci, makin sebel saudara-saudaranya sama Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Yusuf makin sebel, makin benci. Akhirnya mereka merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf mau dibunuh tadinya, terus akhirnya dijual ke Mesir gitu ya. Nah akhirnya adik-adik, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya kita gitu di posisinya Yusuf, kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan dengan tidak sepantasnya atau tidak seharusnya, pasti kita akan ngerasa kecewa, pasti kita akan rasa marah, dan bisa aja kita juga menyalahkan Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita baca, kalau kita lihat dari sosok seorang Yusuf, dengan semua hal yang dia alami, dia dibuang, dia dijahati, dia bahkan dijual sama saudara-saudaranya gitu ya, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan gitu ya. Yusuf tetap bergiat, Yusuf tetap bergiat di dalam Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia tetap melakukan firman Tuhan. Nah, contohnya gitu ya, pada saat akhirnya Yusuf sudah ada di Mesir, Yusuf akhirnya bekerja gitu ya di rumah Potifar. Nah, pada satu waktu istri Potifar datang ke Yusuf. Istri Potifar datang untuk menggoda Yusuf. Nah, pada saat itu bisa aja kan kalau misalnya Yusuf menerima ajakan tawaran istri Potifar untuk tidur bersama istri Potifar pada saat itu. Tapi karena Yusuf tahu bahwa hal itu melanggar firman Tuhan, Yusuf tidak melakukannya. Dan mungkin kakak yakin juga Yusuf juga tahu konsekuensinya ketika dia menolak tawaran dari istri Potifar. Pasti ada sesuatu hal yang gak baik atau sesuatu hal yang buruk akan menimpa dia. Tapi karena Yusuf tahu, Yusuf tetap melakukan firman Tuhan, Yusuf berpegang teguh sama firman Tuhan, meskipun dia tahu akan ada konsekuensi yang akan dia alami, yang akan dia terima ketika dia menolak tawaran ajakan istri Potifar ini, dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, Tuhan juga mau adik-adik ketika ada sesuatu hal yang mungkin menggoda kita gitu ya, mungkin atau ada sesuatu hal yang mungkin mengajak kita untuk kita gak melakukan firman Tuhan gitu ya. Misalnya gitu, pada saat adik-adik ujian di sekolah, terus ada teman-teman yang kasih contekan, terus adik-adik tuh sebenarnya mungkin gak inget pelajarannya, atau adik-adik gak sempat belajar gitu ya, adik-adik gak belajar malamnya, atau sebelumnya adik-adik gak belajar sebelum ulangan. Akhirnya pada saat ulangan adik-adik gak inget, adik-adik gak tahu ujiannya. Akhirnya ada temen nih yang kasih jawaban, ada temen yang kasih contekan, terus adik-adik pikir gak ada yang tahu gitu ya. Adik-adik memilih untuk tetap terima jawaban dari teman-teman adik-adik. Itu salah gitu ya. Kalau kita tahu ketika kita tahu itu salah, dan harusnya kita nggak menerima tawaran tersebut, kita bisa menolaknya, dan kita ingat bahwa kita mau terus tetap melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau.
adik-adik, kira-kira apa ya yang membuat Yusuf tetap bertahan dengan akhirnya setelah Yusuf menolak tawaran ajakan istri Potifar untuk tidur sama istri Potifar, akhirnya Yusuf difitnah dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara pada saat itu. Nah, makin susah lagi, makin bersedih lagi Yusuf ya. Secara manusia kakak yakin pada saat itu Yusuf pasti bersedih, pasti mungkin ada rasa kecewa, ada rasa marah, tapi di dalam semua hal itu Yusuf tidak Yusuf tidak berdosa, Yusuf tidak melanggar perintah Tuhan. Yusuf tetap percaya, Yusuf tetap beriman kepada Tuhan, dan dia tetap juga pegang setiap janji firman Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, makanya dan Yusuf juga sadar bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan Yusuf, dan makanya Yusuf juga gak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yusuf tetap melakukan firman Tuhan. Makanya apa yang Yusuf buat, apa yang Yusuf lakukan, Tuhan buat berhasil. Kita baca di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi dibilang bahwa Tuhan menyertai Yusuf, menyertai dan membuat setiap apa yang dibuat Yusuf berhasil. Nah, karena kakak yakin pada saat itu meskipun ada banyak hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan Yusuf, tapi kakak yakin, kakak percaya Yusuf beriman, Yusuf percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan Yusuf gitu. Dan makanya Yusuf, karena Yusuf percaya, karena Yusuf beriman sama Tuhan, makanya dia tidak melanggar firman Tuhan. Dia tetap melakukan seperti apa yang Tuhan suruh, seperti apa yang Tuhan mau. Dia tetap berpegang pada janji firman Tuhan. Karena itu Tuhan genapi setiap janjinya, setiap apa yang Tuhan katakan kepada Yusuf, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Yusuf melalui mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf pada saat itu. Pada saat dia sebelum dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Pada saat itu di mimpinya dibilang bahwa berkas-berkas gandum saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Nah, itu terjadi adik-adik ketika pada saat Mesir mengalami kelaparan, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya. Terus pada saat itu semua orang di Mesir kelaparan, termasuk juga saudara-saudara Yusuf, termasuk juga keluarga Yusuf. Nah, sampailah pada satu waktu saudara Yusuf datang tanpa mengetahui bahwa Yusuf yang punya penyimpanan gandum yang banyak pada saat itu. Saudara-saudaranya datang ke tempat Yusuf, akhirnya datang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, dan akhirnya seperti janji Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mimpi buat Yusuf itu digenapi gitu ya adik-adik. Meskipun Yusuf harus melewati banyak tantangan, banyak rintangan, Yusuf juga akhirnya menerima setiap janji Tuhan, setiap apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Yusuf melalui mimpi-mimpinya. Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan bagi kehidupan Yusuf. Nah, sama juga buat setiap kita adik-adik, ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan meskipun di saat-saat tersulit pun, di saat-saat yang mungkin nggak mengenakan keadaan kita, tapi ketika kita mau belajar melakukan firman Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh, kita percaya, kita beriman sama Tuhan, kita yakin bahwa dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun yang kita lewatin, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap langkah
setiap langkah kehidupan kita. Dan kalau kita yakin, kita percaya, kita beriman sama Tuhan, Tuhan akan genapi setiap janjinya kepada setiap kita. Mari kita mau terus bergiat, kita mau terus belajar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau terus beriman, kita mau terus percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sediakan semuanya sesuai seturut janjinya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya apapun yang kita hadapin, apapun yang kita lewati, kita gak pernah lewatin sendiri, karena Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Sampai di sini aja firman-Nya. Biarlah kita mau terus bergiat di dalam Tuhan, kita mau terus lagi untuk kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa, kita tutup firman-Nya dengan doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Tanamkan setiap benih firman-Mu itu Tuhan di tanah hati kami, tanah hati yang baik, tanah hati yang subur Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam setiap hati adik-adik Tuhan. Dan biarlah terlebih Tuhan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun setiap keadaan kami, apapun kondisi kami tetap mau berpegang teguh pada janji-Mu, kami mau tetap percaya, kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami, apapun itu Tuhan, kami boleh lakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolongi kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh tetap melangkah, untuk kami boleh tetap berjalan sesuai apa yang dengan Tuhan mau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami bersyukur Kau baik dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.